Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri. Saya di sini akan menjelaskan materi awal dan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Dinda Tasya Aulia. Kami akan menjelaskan materi dari buku yang berjudul Lifelong Learning in Action karya Norman Longworth yang berasal dari chapter 8 dengan berjudul Penilaian dalam Dunia Pembelajaran Seumur Hidup, Menghilangkan Kegagalan dari Sistem. Baik, untuk mengefektifkan waktu, di sini terdapat slide pertama yang menjelaskan bahwa guru dan dosen yang baik memberikan dorongan, mereka menginspirasi, mereka membujuk, mereka merangsang, mereka memimpin, mereka menawarkan pencerahan. Itulah fungsinya dalam kehidupan dan tujuan dari semua kegiatan ini adalah untuk menghasilkan perluasan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman peserta didik dalam mata pelajaran atau keterampilan tertentu. Sedangkan mahasiswa diharuskan untuk membuktikan bahwa pengetahuan dan perilaku baru telah diserap dan sayangnya cara yang biasa dilakukan adalah melalui mekanisme ujian di akhir kursus. Terkadang, reksim penilaian berkelanjutan yang lebih tercerahkan mendominasi di mana mahasiswa membuktikan kemampuan secara lebih bertahap selama periode pendidikan. Tetapi semakin tinggi level dalam sistem, semakin tampak kewajiban siswa untuk mengambil alih dan meningkatkan materi yang luas dan pengetahuan dalam waktu yang sangat singkat setelah pendidikan selesai. Yang selanjutnya, pemikiran baru tentang kecerdasan dan bagaimana orang belajar. Banyak dari ini didasarkan pada pengetahuan baru tentang bagaimana orang belajar. Penelitian berbasis otak menunjukkan bahwa kemampuan belajar secara signifikan dipengaruhi oleh cara 5 karakteristik masyarakat pembelajar masyarakat. Pembelajaran akan menjadi salah satu, di mana yang pertama, belajar diterima sebagai aktivitas berkelanjutan sepanjang hidup. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab atas kemajuan mereka sendiri. Yang ketiga, penilaian menegaskan kemajuan daripada kegagalan mereka. Keempat, kemampuan nilai-nilai pribadi dan bersama dan kerja tim diakui serta dengan pengajaran. Pengetahuan. Yang kelima, pembelajaran adalah kemitraan antara siswa yang semuanya bekerja sama untuk menguatkan kinerja. Penelitian Howard Gardner tentang kecerdasan ganda harus memiliki pengaruh baik. 8 kecerdasan tersebut adalah yang pertama, verbal atau linguistik adalah kata-kata, mendengarkan, bicara, dialog. Yang kedua, visual atau spesial adalah gambar, teka-teki atau visualisasi. Yang ketiga, logis atau matematis adalah penalaran, fakta rutan, peringkat, pola. Yang keempat adalah musikal atau ritmis adalah melodi, beat, klasik, menyanyi, bermain. Yang kelima adalah tubuh atau kinestetik adalah aktivitas berlari, melompat, menyentuh, merasakan, dan tampil. Yang keenam ada intra atau personal adalah kesadaran lingkungan atau mengamati. Yang ketujuh ada naturalis atau pengenalan flora dan fauna atau dunia alam. Yang kedelapan adalah intrapersonal atau berinteraksi, adalah berkomunikasi, karisma, bersosialisasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Dinda Tasya Aulia. Nah, selanjutnya di sini ada definisi kecerdasan spiritual menurut Johar dan Marcel mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kapasitas untuk membuat makna kecerdasan jiwa itu terkait dengan kemampuan untuk melihat kehidupan secara utuh, bukan fragmen, dan untuk meregenerasi diri kita sendiri. Ini terkait dengan kemampuan untuk menantang apakah kita ingin bermain sesuai aturan situasi di mana kita berada. Nah, di sini ada karakteristik masyarakat pembelajaran. Masyarakat pembelajaran akan menjadi salah satu di mana pembelajaran diterima sebagai aktivitas berkelanjutan sepanjang hidup. Peserta didik bertanggung jawab atas kemajuan mereka sendiri. Penilaian menegaskan kemajuan daripada mereka kegagalan, kapabilitas, nilai-nilai pribadi dan bersama, dan kerja tim diakui setara dengan pengejaran pengetahuan. Nah, pembelajaran adalah kemitraan antara siswa, orang tua, guru, pemberi kerja, dan masyarakat yang semuanya bekerja sama untuk meningkatkan kinerja pembelajaran yang dipercepat, berhutang banyak pada penerapan semua kecerdasan ini yang seharusnya mereka memprovokasi perlunya pemeriksaan ulang yang radikal tentang apa sebenarnya harus mereka ukur
dan jenis pendidikan yang harus diberikan kepada masyarakat. Nah, di sini dalam sistem penilaian baru, industri ujian telah menjadi begitu besar sehingga tidak dapat lagi menangani secara memadai dan adil dengan banyaknya kertas yang harus dinilai. Hal ini berlaku semua di tingkatan, baik sekolah, pendidikan, orang dewasa, perguruan tinggi, atau universitas. Tahun demi tahun ada keluhan dan skandal karena hal ini dan tragedi dari itu semua adalah kemampuan manusia dan individu masa depan yang terpengaruh. Tentunya tidak di luar akal pemerintah dan universitas untuk merancang sistem penilaian yang juga merupakan bagian integral dari proses pengajaran penyemangatan yang kita gunakan untuk memulai bab ini. Suatu sistem yang tidak lulus dan gagal, tetapi yang keseluruhan tujuannya hanyalah untuk memberikan informasi dan stimulasi kepada siswa dan guru bahwa pembelajaran telah atau belum terjadi. Dalam pendidikan komunitas menganut cita-cita pendekatan untuk program penjangkauan masyarakat menunjukkan sebagai berikut. 1. Peserta didik mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri dan terlibat atas dasar sukarela. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa dan kurikulum dinegosiasikan antara peserta didik dan penyedia atau tutor. Yang ketiga, belajar adalah proses kelompok partisipasi, yaitu pengalaman kelompok anggota dihargai dalam kurikulum. Yang keempat, pembelajaran terjadi di tempat dan kondisi yang bertujuan untuk memaksimalkan akses atau mengurangi hambatan belajar. Pada khususnya diberikan untuk mengurangi hambatan karena tingkat pendapatan, perbedaan budaya, kelas sosial, bahasa, pengalaman pendidikan sebelumnya, tanggung jawab penghalusan, tanggung jawab pengasuhan atau pengasuh anak dan bangunan yang tidak sesuai. Yang kelima, ada kepedulian terhadap nilai dan perubahan. Jadi termasuk promosi kesetaraan, kesempatan, dan perayaan perbedaan budaya. Yang keenam, yang terakhir, pendidikan komunitas menantang kemiskinan dan berupaya untuk bekerja dengan mereka yang paling membutuhkan, termasuk pelajar dengan kebutuhan pendidikan khusus. Baik, terima kasih untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.